Chapter 151 Dua Eksponen Besar. Pemuda tampan yang terlihat lemah itu adalah Raja Merak yang terkenal di wilayah selatan. Sungguh sangat mengejutkan. Menghadapi makhluk sekuat itu, Ye Fan tidak berniat untuk bertarung sampai mati. Yang lain bisa menghancurkan kekosongan dengan jari. Jika dia ingin membunuhnya dan Ji Ziyue, itu akan sangat mudah. Aku datang untukmu. Mata Raja Merak sejernih air. Dia menatap Ye Fan dengan tenang seperti seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Di belakangnya, mata Ji Ziyue terbuka lebar. Dia bertanya dengan kaget, bukankah kamu datang untuk membunuhku? Raja Merak tidak menjawab. Dia sangat tenang seperti pohon giok yang tertimbun salju. Dia mengeluarkan perasaan yang menyegarkan dan tidak tampak seperti makhluk yang kuat. Mengapa kamu datang untukku? Ye Fan samar-samar menebak. Hati suci Raja Iblis. Raja Merak hanya mengucapkan 4 kata ini. Itu seperti yang diharapkan Ye Fan. Hal ini membuatnya merasa canggung. Hari itu ketika dia mengekstrak darah suci, jantung yang seperti batu rubi itu tiba-tiba membuka segelnya sendiri dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Jantung itu berdenyut dan menembus langit. Apa yang terjadi? Itu terbang dengan sendirinya. Ye Fan menguatkan diri dan menjawab. Penjelasan ini sedikit dipaksakan. Namun, Raja Merak mengangguk-anggukkan kepalanya. Anda percaya? Saya percaya karena saya melihatnya terbang kembali ke keturunan Raja Iblis. Ye Fan terkejut. Hati tua itu memang cerdas. Itu benar-benar kembali ke tangan Yan Ruyu. Dia tidak bisa tidak bertanya, karena sudah terbang kembali, mengapa kamu masih mencariku? Saya ingin tahu, mengapa ia bisa terbang. Raja Merak tertawa dan menatap lurus ke arah lautan reinkarnasi Ye Fan. Seolah-olah dia ingin melihat menembus kabut dan melihat semuanya dengan jelas. Meskipun Ye Fan tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan makhluk sekuat itu, dia tidak ingin terlihat dengan mudah. Pada saat itu, lautan reinkarnasi hening tanpa riak. Raja Merak tersenyum saat dia berjalan perlahan. Tidak ada aura yang menakutkan dan dia terlihat sangat tenang. Namun demikian, hal itu menyebabkan tekanan psikologis yang besar. Ji Ziyue berkata dengan suara gemetar, kamu adalah seorang ahli legendaris, kamu tidak bisa menggertak kami seperti ini. Kamu harus mencari masalah dengan Al-Qaid Holy Lord. Kamu melawannya hingga imbang di masa lalu, lagi pula, kamu tidak mengalahkannya. Bagaimana kalau aku mencari masalah dengan pemimpin keluarga Jimu? Siapa yang mengajari Anda gerakan kaki yang baru saja Anda gunakan? Senyum Raja Merak lenyap, dan untuk pertama kalinya, dia menunjukkan ekspresi serius. Itu diwariskan oleh Pak Tua Gila, jawab Ye Fan dengan jujur. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar memberikannya kepada Anda. 2 berkas cahaya melesat keluar dari mata Raja Merak. Sorot matanya sangat tajam dan menindas. Hanya pada saat inilah orang-orang menyadari betapa menakutkannya dia. Tatapannya setajam pisau. Senior seharusnya sudah pernah melihat orang tua gila sebelumnya. Dia saat ini berada di dalam sekte mendalam tertinggi. Ye Fan sangat percaya pada Crazy Ole. Dia telah hidup selama 6.000 tahun dan masih tidak terluka. Bahkan jika Raja Merak adalah seorang yang maha kuasa, dia mungkin bukan tandingannya. Sayangnya, saya tidak dapat bertemu dengannya. Dia menghilang beberapa hari yang lalu. Raja Merak tampak agak menyesal. Crazy Ole diselimuti kepompong dan tertidur lelap. Tiba-tiba saja dia menghilang. Mungkinkah dia keluar dari kepompongnya? Kemana dia pergi? Ye Fan benar-benar ingin tahu. Saya sangat tertarik dengan fisik Anda. Saya benar-benar ingin mempelajarinya. Pada titik ini, Raja Merak berhenti sejenak dan berkata, namun, karena orang tua gila itu mewariskan teknik ini kepadamu, aku tidak akan mempersulitmu. Di samping, mata Ji Ziyue berkedip-kedip. Orang seperti apa Crazy Ole? 6.000 tahun yang lalu, sudah sulit untuk bertemu dengan lawan yang sepadan. Dia sangat terkejut bahwa Ye Fan sebenarnya memiliki hubungan dengannya. Namun, karena kita sudah pernah bertemu, akan sangat disayangkan jika kita melewatkan kesempatan ini. Raja Merak melambaikan tangannya, dan langit pun menjadi gelap. Awalnya, matahari berada di langit, dan sangat cerah. Dengan membalikkan tangannya, dia membuat malam tiba. Cara seperti itu membuat hati manusia bergetar. Di langit malam yang gelap gulita, bintang-bintang memenuhi langit. Bintang-bintang itu bagaikan berlian yang tertanam di langit malam, bersinar tanpa henti. Ini tidak bisa dianggap menyulitkanmu. Apakah Anda bisa melewati tirai malam ini atau tidak, saya akan membiarkan Anda pergi. Saya hanya ingin melihat seberapa kuat fisik Anda. Ini adalah fenomena lautan reinkarnasi. Bintang-bintang menerangi langit yang cerah. Ji Ziyue sangat terkejut. Raja Merak melambaikan tangannya dengan santai.
Ini adalah fenomena legendaris. Itu sangat kuat dan dia tidak perlu menggunakannya melalui lautan reinkarnasi. Pada saat ini, Ye Fan tampak berada di bawah langit berbintang. Bintang-bintang bersinar terang, dan kemudian membesar dan benar-benar menekannya. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Setiap bintang membesar dengan cepat, dan bintang-bintang itu seberat gunung. Bintang-bintang itu sangat menyilaukan dan terang, dan seluruh langit diterangi. Mereka tidak lagi seperti bintang, tetapi lebih seperti matahari yang terik. Ye Fan sangat terkejut. Fenomena apakah ini? Setiap bintang begitu menakutkan. Seolah-olah mereka dapat menghancurkan bumi sepenuhnya dan memiliki tekanan yang tak tertandingi. Pikirannya terguncang, dan tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Semua sendi di tubuhnya bergetar saat dia menahan tekanan yang hebat. Bintang-bintang ini dipisahkan oleh jarak yang tak terbatas dan belum benar-benar menekan, namun mereka sudah begitu menakutkan. Sungguh tak terbayangkan betapa kuatnya mereka. Ketika orang mendiskusikan fenomena, mereka akan selalu menyebutkan betapa dahsyatnya fenomena yang diciptakan oleh kultivator kuno. Raja Merak di hadapan saya adalah kultivator dalam nama dan kenyataan. Fenomenanya memang menakutkan. Ye Fan sangat terguncang. Pihak lain jelas menekan kekuatan tanpa batas. Dia dengan jelas mengatakan bahwa itu hanya beberapa bintang redup, dan dia bahkan tidak menampilkan apa yang disebut langit cerah, namun itu sudah sangat menakutkan. Seberapa menakutkankah fenomena bintang menerangi langit yang cerah, yang sesungguhnya? Bintang-bintang di langit bergetar saat Ye Fan berjalan di atas tanah dengan susah payah. Tubuhnya bergemuruh seperti tsunami, seolah-olah dia tidak mau ditekan. Guntur dan kilat terjalin, seolah-olah dia telah tiba di awal dunia. Lautan reinkarnasinya mengalir dengan kekuatan yang aneh. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Dia akhirnya mengerti bahwa tubuh suci orang-orang dahulu sangat tahan terhadap fenomena, dan akan bereaksi ketika ditindas. Entah itu bulan terbit dari laut sebelumnya atau bintang-bintang yang menerangi langit cerah saat ini, keduanya membuat tubuhnya bereaksi dan bergetar dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ye Fan bergerak maju di bawah langit berbintang. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam di tanah. Bintang-bintang belum tenggelam. Kecemerlangan mereka mengalir di atas mereka seperti sumber dari segala sesuatu, atau seperti nebula alam semesta. Mereka melonjak ke arah Ye Fan. Krek, boom. Dengan getaran yang hebat, Ye Fan menemukan cahaya di depannya saat dia berjalan keluar dari malam. Menengok ke belakang, langit berbintang telah menghilang. Hanya retakan besar yang muncul di tanah, yang semuanya tersebar dari jejak kaki. Lumayan. Fisik ini sesuai dengan namanya. Raja Merak mengangguk. Pandangan aneh muncul di matanya saat dia tersenyum menyetujui. Dia telah lulus ujian. Anda bisa membiarkannya pergi. Sedangkan aku, bunuhlah aku jika kau mau. Saya tidak takut. Ji Ziyue mengangkat kepalanya dan berdiri tegak. Dia sudah tenang dan tidak lagi merasa takut. Gadis kecil, Anda memang memiliki tulang punggung. Raja Merak meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya yang lembut. Dia berkata, akan sangat disayangkan untuk membunuhmu. Jarang sekali ada tubuh seperti dirimu yang muncul. Membunuhmu sekarang sama saja dengan memusnahkanmu. Maukah Anda membiarkan saya pergi jika itu yang terjadi? Mata besar Ji Ziyue bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia berkata, Raja Merak memang berpikiran luas. Seperti yang diharapkan dari seorang senior legendaris. Ziyue mengungkapkan rasa terima kasihnya di sini. Gadis kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi. Kapan aku bilang aku akan melepaskanmu? Raja Merak menampakkan senyum tipis. Kamu mengatakannya sendiri bahwa akan sangat disayangkan untuk membunuhku. Ji Ziyue bergumam, tapi dia tidak berani mengertakkan gigi. Senior, itu bukan salahnya. Jika kau ingin membunuh, bunuhlah tetua tertinggi klan Ji. Apa yang gadis kecil seperti dia tahu? Tidak perlu menyeretnya ke dalam masalah ini. Ye Fan memohon dari samping. Apakah Anda pikir Anda sudah besar? Raja Merak menatapnya kembali, lalu menatap Ji Ziyue dan berkata, aku akan membiarkanmu hidup. Tapi kamu harus pergi bersamaku. Jangan kembali ke klan Ji. Kamu bisa melengkapi keturunan Kaisar Agung. Ji Ziyue ketakutan. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi dengan monster. Dia berkata dengan sedih, tidak, saya tidak pernah membunuh siapapun, saya juga tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Saya bahkan belum pernah menginjak seekor semut pun. Klan Jimu sudah keterlaluan. Kalian membunuh anggota klan saya dan mengejar keturunan Kaisar Agung. Aku harus memberi mereka pelajaran. Jika aku membawamu pergi, aku pikir mereka pasti akan menyesali perbuatan mereka.
Bagaimana kabar saudaraku Hao Yue? Kamu tidak membunuhnya, kan? Ji Ziyue bertanya dengan gugup. Tubuh ilahinya memang luar biasa, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Jangan bunuh saudara Hao Yue. Dia memiliki tubuh ilahi. Akan sangat disayangkan jika membunuhnya. Ji Ziyue memohon. Jadi bagaimana jika dia memiliki tubuh ilahi? Di samping, Ye Fan dan Ji Ziyue sangat terkejut. Orang gila tua itu terlalu menantang surga. Bahkan Raja Suci Tanah Gurun Timur yang telah berkultivasi dengan sukses besar dibunuh olehnya. Ini benar-benar mengejutkan. Apa yang terjadi dengan kakakku? Ji Ziyue sangat gelisah. Murid tertua saya sudah pergi untuk menangkapnya. Aku akan menunggu pemimpin klan Ji menyelamatkanku. Nada bicara Raja Merak sangat tenang, tetapi mengejutkan semua orang. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli ras monster, dia memiliki keberanian seperti itu. 800 tahun yang lalu, dia bertarung dengan Al-Qaid Saint Lord dan sekarang dia akan bertarung dengan Ji Klan Saint Lord secara langsung. Tepat pada saat itu, Raja Merak melihat ke arah langit dan berkata, Nangong Zeng, karena Anda ada di sini, mengapa Anda tidak menunjukkan diri Anda? Kelopak bunga menari-nari di langit, berkilauan dan tembus pandang. Jalan setapak yang terbuat dari bunga-bunga segar yang turun dari langit, menebarkan keharuman yang menyegarkan. Jalur bunga bermekaran dan dengan cepat tiba di depan mereka. Ada seorang pria berjubah hijau berdiri di atasnya. Matanya seperti bintang dan rambutnya seputih salju. Dia berdiri dengan gagah dan terlihat sangat tampan. Pakar ras manusia yang legendaris, Nangong Zeng, mengembangkan teknik umur panjang. Dia hidup di dalam tanaman dan makan bunga segar untuk memuaskan rasa laparnya. Dia tidak pernah meninggalkan tanaman di sisinya. 800 tahun telah berlalu dan Raja Merak masih tetap anggun seperti biasanya. Saat itu, Anda bertempur melawan para pahlawan wilayah selatan dan bertarung melawan Al-Qaid Saint Lord. Adegan-adegan yang mengejutkan itu masih ada di depan saya. Nangong Zeng tampak seperti berusia 20-an. Dia tinggi dan memiliki penampilan yang tampan. Rambutnya seputih salju dan memiliki aura yang sangat istimewa. Apa yang kamu bicarakan? Nangong Zeng, apakah Anda ingin ikut campur? Raja Merak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Raja Merak, Anda adalah eksistensi yang transenden. Mengapa Anda tidak meletakkannya dan bergandengan tangan dengan saya untuk memasuki istana perunggu abadi? Tidak ada keadilan di dunia ini. Ji Ziyue bergumam pelan, kekuatan sihir Raja Merak sangat dahsyat dan aumannya mengguncang gunung dan sungai. Nangong Zeng memperlakukan tanaman sebagai teman dan bunga sebagai sahabatnya, tetapi dia begitu heroik. Kita harus benar-benar menangkap mereka dan menyuruh mereka menyapu lantai, menanam bunga, mencuci sayuran dan memasak. Chapter 152 Dao yang berbeda. Mata Peacock King jernih seperti air, rambutnya lembut, setiap helainya ringan dan lincah. Dia seperti teratai salju di atas gunung es, tampan dan elegan. Bergandengan tangan untuk memasuki istana perunggu abadi. Apakah kita akan membuang hidup kita? Saya belum hidup cukup lama. Rambut perak Nangong Zeng menari-nari tertiup angin. Dia tinggi dan mengesankan saat berdiri di udara, diselimuti oleh hujan bunga. Tanaman di sekelilingnya menghijau dan berkilauan, penuh vitalitas. Dia berkata, jangan bilang kamu tidak ingin melihat sekilas kesempatan untuk menjadi abadi. Anda telah mengasingkan diri selama 800 tahun. Jangan bilang kamu tidak keluar kali ini untuk itu. Raja Merak mencibir, sejak zaman kuno, Istana Tembaga telah merenggut nyawa banyak ahli yang tak tertandingi. Saya belum pernah mendengar ada orang yang menjadi abadi melalui itu. Daripada menyebutnya sebagai istana abadi, itu lebih seperti sebuah makam, kuburan bagi para ahli Tandus Timur. Jika Anda ingin menjadi abadi, Anda secara alami memiliki peluang yang tipis untuk bertahan hidup. Jika tidak, mengapa orang bijak kuno menghela napas? Nangong Zeng berkata dengan sungguh-sungguh, Anda dan saya akan bekerja sama dan memasuki istana perunggu abadi. Kita akan bertarung untuk sesaat hidup dan mati dan berjuang untuk keabadian seumur hidup. Itu lebih baik daripada mati sendirian. Raja Merak berdiri dengan tangan terkepal di belakang punggungnya. Saya menjelajahi dunia dan mengarahkan pedang saya ke guru suci. Saya menjalani kehidupan yang bahagia, jadi bagaimana mungkin saya merasa kesepian? Tidak masalah meskipun saya mati. Anda memiliki semangat saat Anda berada di puncak kekuatan Anda, tetapi Anda juga memiliki desahan air yang mengalir ke timur. Pada akhirnya, itu hanyalah mimpi. Siapa yang akan mengingat Anda setelah ribuan tahun? Anda hanyalah awan dan debu yang lewat. Jika Anda tidak menjadi abadi, Anda tidak akan menjadi apa-apa. Apa yang dipikirkan orang lain? Apa yang akan terjadi 1000 tahun dari sekarang?
Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya tahu bahwa apa yang ada di depan saya adalah apa yang nyata. Mencari keabadian adalah obsesi seumur hidup, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Itu bahkan lebih tragis. Nangong Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, melepaskan diri dari tubuh yang fana dan hidup bebas untuk selamanya adalah keinginan besar kami. Mengapa Anda harus menipu diri sendiri dan orang lain? Raja Merak mengeluarkan tawa panjang yang mengguncang langit. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Sejak zaman kuno, apakah pernah ada makhluk abadi di tanah Tandus Timur? Jangan bilang kalau keberadaan orang-orang yang tercatat dalam kitab-kitab kuno itu terlalu aneh. Secara alami, ada orang yang menjadi abadi. Apakah para dewa yang mati di menara sunyi kuno tidak dianggap sebagai dewa? Rambut Nangong Zeng seputih salju. Dia terlihat sangat tampan saat dia berdiri di udara. Tidak. Raja Merak menjawab, jika seseorang bukan makhluk abadi, dia tidak mungkin kosong, bagaimanapun juga, saya adalah seorang pahlawan. Saya melayang di atas dunia, mengapa saya harus menipu diri saya sendiri? Di sampingnya, Ye Fan merasa bahwa Raja Merak sangat riang dan tidak terlalu peduli untuk menjadi abadi. Di sisi lain, setiap kata Nangong Zeng sangat luar biasa. Dia bukanlah orang biasa, seperti yang diharapkan dari seorang makhluk agung dari umat manusia. Ji Ziyue memutar matanya dan bergumam pelan, benar-benar tidak ada keadilan di dunia ini. Dia sudah menjadi sosok legendaris dengan 100 tahun sebagai pecahan dan 1000 tahun sebagai angka keseluruhan. Dia masih sangat muda dan bahkan lebih tampan dari kakakku. Nangong Zeng, kamu sudah banyak bicara, tapi itu semua omong kosong. Apakah Anda mencoba untuk mengganggu dan menghentikan saya melakukan sesuatu? Raja Merak bertanya dengan suara yang dalam. Master dari klan Ji pernah mengatakan kepada saya bahwa jika saya bertemu dengan Anda secara kebetulan, tidak peduli siapapun dari saudara yang saya selamatkan, dia akan dikirim kepada saya sebagai murid untuk mewarisi warisan saya. Saya akan memasuki istana perunggu abadi, tapi saya masih belum memiliki pewaris. Itulah sebabnya saya ingin memenuhi keinginan yang berharga. Di sekitar Nangong Zeng, bunga-bunga bermekaran satu demi satu, membuatnya terlihat seperti di dunia lain. Nangong Zeng, apakah Anda benar-benar ingin pindah? Anda harus berpikir dengan hati-hati. Mata Raja Merak berubah menjadi tajam. Aura yang kuat melonjak seperti gunung berapi, melonjak ke awan. Raja Merak, sebagai seorang teman lama, saya menyarankan Anda untuk berhenti dan mencari kesempatan untuk menjadi abadi bersama saya. Jika tidak, Anda mungkin akan berakhir dalam keadaan gelap. Nangong Zeng membujuk. Sungguh sombong. Mungkinkah pemimpin suci klan Ji tidak jauh dan ingin menindasku bersamamu? Cahaya ilahi di mata Raja Merak itu menindas. Dia tidak tahu kalau Anda ada di sini. Nangong Zeng berhenti sejenak dan berkata, tidak hanya pemimpin suci klan Ji yang mencarimu, pemimpin suci Al-Qaid juga telah keluar dari pengasingannya. Saya sudah menduganya. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan terhadap saya. Sebagai makhluk yang hebat, jika saya tidak membela mereka, saya akan mengecewakan ras monster. Raja Merak mencibir, 800 tahun yang lalu, saya mendominasi wilayah selatan. 800 tahun kemudian, mereka masih tidak bisa menindas saya. Kekuatan yang telah diwariskan dari era primordial memiliki fondasi yang tak terduga. Seseorang mungkin akan melompat keluar dan menekan Anda secara pribadi. Kecuali jika kita menggali kuburan leluhur mereka dan menghidupkan kembali raja ilahi mereka yang telah meninggal. Wangi bunga yang kaya dan harum, terus tercium. Seluruh langit dipenuhi dengan kelopak bunga yang berterbangan, menyilaukan dan mempesona. Penampilan Nangong Zeng sangat berwibawa, seolah-olah dia adalah dewa transenden yang sedang memegang sekuntum bunga. Sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi tumbuh di belakangnya, menjulang tinggi ke langit. Jika memang demikian, maka maaf. Kita seharusnya melakukan pertempuran seperti ini sejak dulu. Meskipun Raja Merak terlihat seperti seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun, dia seperti pedang terhunus pada saat ini. Auranya menindas, menyebabkan kulit orang terluka. Niat bertarungnya membumbung tinggi ke langit. Swoosh! Raja Merak tiba-tiba membuka mata surga. Sinar cahaya ilahi melesat keluar dari dahinya dan masuk ke dalam tubuh Ji Ziyue. Iya ya, Raja Merak, apa yang kamu lakukan? Ji Ziyue berteriak. Tidak apa-apa. Dia hanya meninggalkan jejak sehingga dia bisa menemukanmu di masa depan. Sekarang, pergilah dengan cepat. Nangong Zeng mentransmisikan suaranya kepada mereka berdua. Ayo pergi. Ye Fan menarik Ji Ziyue dan bergegas ke langit. Pertempuran antara dua yang maha kuasa pasti akan menyebabkan langit dan bumi hancur. Ye Fan dan Ji Ziyue terbang sangat jauh,
namun mereka masih bisa merasakan ombak yang bergelombang di belakang mereka. Rasanya seperti lautan yang bergelombang, menyebabkan mereka sangat terkejut. Melihat ke belakang, Ji Ziyue membuka mulutnya dengan kaget dan berkata, "Astaga, ada begitu banyak matahari di sana." Di langit yang jauh, ada banyak matahari yang menyala-nyala menggantung di langit. Matahari itu sangat menyilaukan. Tidak mungkin untuk menentukan mana yang merupakan matahari asli dan mana yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Ada lapisan langit biru yang lain. Di sana, langit terbagi menjadi dua lapisan, sama-sama berwarna biru seolah-olah telah dicuci. Ini adalah bintang-bintang menyinari langit biru. Fenomena Yang Maha Kuasa, bintang menerangi langit biru, sebenarnya seperti ini. Setiap bintang bersinar terang seperti matahari. Sungguh sangat mengejutkan. Di bawah langit biru, bintang-bintang tampak sebesar gunung. Bintang-bintang itu sangat menyilaukan dan mengguncang langit. Tiba-tiba, sebuah pohon kuno yang besar muncul dari dalam tanah dan menjulang tinggi ke langit, seakan-akan pohon itu akan membelah langit. Tidak diketahui seberapa besar mahkota pohon itu, tetapi mahkota pohon itu menutupi langit dan menutupi bumi. Pohon penciptaan, entah itu di sisi lain langit berbintang atau di dunia ini, memiliki legenda yang tak ada habisnya. Menurut catatan kuno, itu adalah sejenis pohon suci yang disembah oleh orang-orang kuno. Pohon ini terletak di pusat dunia dan merupakan jembatan yang menghubungkan surga, bumi, dan manusia. Mewujudkan fenomena seperti itu dan menggunakannya untuk membelah langit adalah hal yang mungkin secara alami. Di samping pohon purba itu, ada banyak tumbuhan ilahi dan pohon-pohon aneh. Semuanya bergetar, hijau dan berkilau. Mereka memanifestasikan vitalitas yang tak ada habisnya seperti lukisan sungai dan gunung. Ini adalah fenomena yang tidak diketahui. Sebagai manusia yang maha kuasa, Nangong Zeng benar-benar memenuhi reputasinya. Itu sangat mengejutkan. Bas. Ye Fan dan Ji Ziyue merasakan gelombang pusing. Mereka benar-benar dikirim terbang oleh suara gemuruh yang menakutkan. Langit di kejauhan tampak berkabut, dan muncul fenomena yang berbeda. Selain itu, kedua maha kuasa itu bergegas bersama dan menampilkan seni rahasia tertinggi mereka. Pertarungan yang sesungguhnya telah dimulai. Ada fenomena lain. Mata Ji Ziyue berbinar. Dia ingin terus menonton, tetapi dia tahu bahwa melarikan diri adalah hal yang paling penting sekarang. Pertempuran antara Yang Maha Kuasa adalah pertempuran yang tidak ada bandingannya. Sangat jarang terjadi. Ye Fan merasa sangat menyesal. Dia menggunakan teknik gerakan misterius dan tidak menoleh ke belakang. Dia menariknya dan bergegas turun dengan sekuat tenaga, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Mereka tidak berhenti sejenak pun. Mereka baru menghela napas lega ketika sudah berada ratusan mil jauhnya. Akan tetapi, mereka tetap tidak berhenti. Mereka memilih arah dan terus melarikan diri. Saya benar-benar ingin melihat kekuatan ilahi tertinggi dari auman Raja Merak yang menggerakkan sungai dan gunung serta memetik bintang dan bulan. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dari kata-kata Ji Ziyue, dia sudah bisa merasakan kekuatan yang maha kuasa ini. Dia benar-benar ingin melihat gaya yang mendominasi itu. Dia, lupakan saja. Ji Ziyue memiliki rasa takut yang tersisa di dalam hatinya. Bahkan tokoh-tokoh legendaris klan Ji pun dihancurkan oleh aumannya. Kekuatan Raja Merak masih membuatnya merasa merinding saat memikirkannya. Dia berkata, saya ingin melihat betapa heroiknya pria berambut putih itu. Betapa beruntungnya. Raja Merak muncul di daerah ini dan kami bahkan lolos. Sebuah suara dingin terdengar dari arah depan. Di puncak gunung, seorang pria dengan pakaian rami bergegas naik, memegang pagoda perak bertingkat 5 di tangannya, menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, sosok-sosok naik ke langit dari segala penjuru dan muncul ke segala arah, menghalangi jalan keduanya. Ye Fan dan Ji Ziyue menghirup udara dingin. Ada total 6 pembudidaya luar biasa yang mengelilingi mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah menyeberangi gerbang kerajaan untuk membunuh mereka belum lama ini. Meskipun wajah mereka diselimuti kabut dan mereka tidak bisa melihat penampilan mereka yang sebenarnya, mereka seharusnya adalah pria paruh baya dari suara mereka. Mereka semua sangat sulit untuk dihadapi. Burung petir mahkota Phoenix tidak merenggut nyawa Anda. Kamu benar-benar beruntung. Ji Ziyue mengejek. Selain pria berpakaian rami yang memegang pagoda perak, 5 orang lainnya berpakaian compang camping dan kulit mereka terbakar. Jelas, mereka menderita kerugian besar. Bunuh mereka. Pria berbaju rami itu melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sangat tegas. Dia ingin menyingkirkan kedua orang itu dari sini. Riak yang kuat datang dari segala arah saat orang-orang itu mengeluarkan senjata mereka dan melepaskan jurus-jurus rahasia untuk menyerang mereka berdua.
Cedera Ji Ziyue belum pulih dan dia masih sangat lemah. Sulit baginya untuk bertarung. Ye Fan mengandalkan kecepatannya untuk menghindar ke kiri dan ke kanan, dengan cepat turun ke tanah. Orang-orang di depannya jelas berada di luar alam nirwana. Dia tidak bisa melawan mereka secara langsung, jadi dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tahun depan, saya akan membakar uang kertas untukmu. Pria berpakaian rami itu menyerang secara pribadi. Pagoda perak di tangannya dengan cepat membesar dan menjadi berkabut. Pagoda kuno berlantai 5 itu sebanding dengan gunung kecil. Kekuatannya sangat menakutkan saat menekan ke bawah. Ji Ziyue berbisik di telinga Ye Fan, cepat transfer Divine Power kepadaku. Aku punya harta karun rahasia di tubuhku yang bisa keluar. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan langsung mentransfer kekuatan ilahi ke dalam tubuhnya. Ji Ziyue segera menjadi sangat suci dan melepaskan cahaya warna-warni yang aneh, benar-benar menahan tekanan dari pagoda kuno berlantai 5. Swoosh! Pada saat berikutnya, keduanya seperti cahaya yang mengambang, seperti bayangan yang melompat, terus-menerus berkedip, menghindari semua jenis teknik rahasia dan bergegas keluar. Mereka seperti benang kilat yang berenang di tengah badai petir, melewati awan gelap. Setelah beberapa kali kilatan, mereka akan keluar dari kepungan. Bas! Sebuah suara yang menusuk telinga terdengar. Pria berbaju rami itu merentangkan kelima jarinya yang sebesar gunung kecil. Dalam sekejap, dia mengulurkan tangan, mendistorsi kekosongan. Ekspresi Ye Fan berubah. Orang ini sangat menakutkan. Chapter 153 tidak baik menjadi menantu keluarga Ji. Tangan itu seperti penjara, mengunci ruang. Ini adalah seni rahasia. Ketika kelima jari dibuka, semua yang ada di dalamnya akan terkunci. Cahaya yang menyilaukan bersinar dari tubuh Ji Ziyue sekali lagi. Harta karun rahasianya tak terduga, menghalangi tangannya. Kekosongan itu bergetar dan kelima jari itu tidak dapat mendarat. Namun, 5 orang lainnya mengepung mereka lagi, menjebak mereka di dalam dan menekan mereka dengan berbagai macam senjata. Anak nakal, dengarkan baik-baik. Ji Ziyue berkata secara telepati, sampai pada titik ekstrim kehampaan, diamlah. Mantra teknik kekosongan agung tidaklah lama. Ini adalah seni rahasia tertinggi, salah satu seni esensial yang tercatat dalam kitab suci kuno Void. Suara Ji Ziyue sangat lembut, seperti mata air jernih yang mengalir ke dalam hati Ye Fan. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan mempelajarinya dengan hati-hati, menggabungkannya dengan mantra yang tidak lengkap sebelumnya. Kitab suci kuno Void adalah sebuah buku abadi yang diciptakan oleh orang bijak kuno yang mengamati segala sesuatu dan menangkap hukum-hukum yang abadi dan tidak berubah. Ye Fan tidak asing dengan ide utamanya. Mencapai titik ekstrim dari kehampaan dan mempertahankan ketenangan yang mendalam adalah dasar dari kitab suci kuno Void. Dia sudah tahu sedikit tentang itu. Teknik kekosongan besar tidak terduga dan sangat mendalam. Ketika dikembangkan secara ekstrim, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Tentu saja, apa yang disebut perjalanan melalui kehampaan memiliki jarak yang terbatas. Itu tidak bisa benar-benar melakukan perjalanan tanpa batas melalui kehampaan. Kalau tidak, apa gunanya gerbang domain? Bahkan mereka yang berdiri di puncak dan mengembangkan kitab suci kuno Void hanya dapat melakukan perjalanan dalam jarak yang terbatas. Namun, dalam pertempuran jarak dekat, itu adalah kartu truf. Ketika teknik kekosongan besar dikembangkan secara ekstrim, seseorang tidak akan dapat menangkap sosoknya. Dalam keadaan normal, seseorang akan dapat mengambil inisiatif. Dalam keadaan seperti itu, Ye Fan telah memperoleh mantra teknik kekosongan besar. Itu bisa dikatakan sebagai panen besar. Meskipun ia berbakat, namun ia jelas bukan seorang jenius yang bisa memandang rendah masa lalu dan masa kini. Mustahil baginya untuk memahaminya secara sekilas. Bagaimanapun juga, ini adalah salah satu kitab suci paling kuno di Padang Gurun Timur. Ada beberapa kitab suci kuno di Padang Belantara Timur yang dikenal sebagai kitab-kitab abadi. Kitab-kitab itu secara alamiah sangat mendalam dan tak terselami. Bahkan jika orang yang kuat mengolahnya, mereka tidak akan dapat menguasainya dengan segera. Tidak perlu menggenggamnya. Anda hanya perlu berubah menjadi asap dan kembali ke kehampaan. Aku akan mengambil kendali nanti dan menghindari penindasan mereka. Ji Ziyue berkata secara telepati. Harta rahasia Ji Ziyue memang sangat kuat, memblokir semua jenis serangan. Namun, pria berpakaian rami itu terlalu menakutkan. Ye Fan menggabungkan metode kekosongan besar yang tidak lengkap yang telah dia kembangkan sebelumnya dan menampilkan metode rahasia. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hitam dan kabur, seolah-olah dia benar-benar akan menyatu dengan kehampaan. Berikan aku sedikit kekuatan ilahi.
Mari kita gunakan teknik kekosongan besar bersama-sama. Ji Ziyue berkata dengan lembut. Dalam sekejap mata, jari-jari tangan keduanya menyatu untuk menampilkan teknik kekosongan besar. Bagaikan awan hitam, mereka menjadi semakin tidak jelas. Saya akan mengaktifkan harta karun rahasia. Dengan kekuatannya, kita akan bersembunyi di kehampaan. Jangan sampai terganggu. Kamu harus terus menggunakan rahasia teknik kekosongan besar. Jika tidak, kamu bisa mati dengan cara yang mengerikan. Ji Ziyue memperingatkan. Bas. Angkasa bergetar dan mereka berdua menghilang ke udara. Ye Fan terkejut. Harta karun rahasia Ji Ziyue terlalu misterius. Itu benar-benar bisa mendorong teknik kekosongan besar hingga batasnya dan bersembunyi di kehampaan. Pada saat itu, dia merasa sangat aneh. Di sekelilingnya adalah kegelapan abadi, tanpa batas. Waktu seakan-akan berhenti. Tidak ada jejak suara. Itu adalah kekosongan dan ketiadaan yang mutlak. Jangan terganggu. Kau harus menggunakan rahasia teknik kekosongan besar. Jika sesuatu terjadi di sini, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan tanpa diingatkan oleh Ji Ziyue, Ye Fan merasakan sensasi robek yang mengerikan saat dia sedikit terganggu. Tubuhnya hampir hancur. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan diam-diam menggunakan teknik kekosongan besar. Setelah keduanya menghilang, kecuali pria berbaju linen, 5 orang lainnya terkejut. Mereka melarikan diri melalui kekosongan. Apa yang harus kita lakukan? Teknik kekosongan besar keluarga Ji memang misterius. Ini memang teknik rahasia tertinggi. Hanya pria berbaju linen yang berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Mereka belum mengolahnya. Mereka hanya mengandalkan harta karun itu untuk bersembunyi sementara di dalam kehampaan. Jika mereka tidak keluar, tidak ada yang bisa kami lakukan. Pria berbaju linen itu berkata dengan dingin, mereka tidak akan bertahan lama. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Sekarang menyebar dan mengelilingi keempat sisinya. Teknik kekosongan besar hanya dapat menempuh jarak yang terbatas. Mereka tidak bisa melarikan diri. Pada kenyataannya, hal itu sesuai dengan yang ia harapkan. Kekosongan itu sangat berbahaya. Tidak ada yang bisa tinggal di sini selamanya. Isi ulang. Lalu kita akan terus berjalan. Selama kita bisa melarikan diri dari pengepungan, gunakan teknik rahasia tertinggi yang diajarkan Pak Tua Gila padamu dan melarikan diri. Kita dalam masalah besar. Ji Ziyue mengerutkan kening dan bergumam, pria berbaju linen itu memahami teknik kekosongan besar dengan sangat baik. Dia jelas bukan orang biasa. Mereka bersembunyi di dalam kehampaan lagi. Setelah melakukan hal ini beberapa kali, mereka telah menggunakan banyak kekuatan ilahi. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika tidak, kita akan menjadi Ji Ziyue yang cantik di dalam toples, gumamnya lirih. Jika itu adalah kultivator lain di alam ini, mereka akan kehabisan divine power setelah menggunakan teknik kehampaan besar seperti ini. Hanya fisik Ye Fan yang baik-baik saja. Tubuhnya seperti jurang maut, tetapi juga bisa menyemburkan sumber yang tak ada habisnya. Mengapa Anda tidak terus berjalan melalui kekosongan? Pria berbaju linen itu kedinginan. Meskipun dia mengejek mereka, dia mengeluarkan perasaan kaku. Karena kamu tidak akan melarikan diri, aku akan mengirimmu ke surga. Boom! Di antara langit dan bumi, sebuah pagoda perak bergetar. Sederhana dan megah, dan sebenarnya ada sedikit aura Xuan Huang yang merembes keluar. Ini jelas berbeda dari yang terakhir kali. Pada saat ini, ada banyak sekali sumber Qi yang mengalir. Ini. Ji Ziyue terkejut. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Ekspresi Ye Fan juga berubah. Seseorang yang bisa menggunakan Xuan Huang untuk menyempurnakan senjata jelas bukan orang biasa. Pagoda kuno berwarna perak itu seperti gunung besar yang menekan ke bawah. Langit tertutup rapat dan tanah hampir runtuh. Sebuah kekuatan besar yang melahap beredar, mencoba menarik Ye Fan dan Ji Ziyue ke dalam pagoda. Ji Ziyue buru-buru mengirimkan suaranya, Anda memiliki sejumlah besar sumber Qi dalam tubuh Anda. Biarkan itu bergetar dan mengganggu pagoda perak yang halus ini. Ini mungkin kesempatan kita. Oke. Ye Fan setuju dan diam-diam mengaktifkan mantra yang tercatat dalam kitab suci Dao. Dia tidak bisa mengendalikan Myriad Source Qi dan tidak bisa menggerakkannya, tapi dia masih bisa membuatnya bergetar di dalam tubuhnya. Dia telah memberikan beberapa kepada Ji Ziyue sebelumnya, tetapi sejumlah besar Myriad Source Qi bertahan di sekitar potongan tembaga hijau, tumbuh tanpa henti seolah-olah bisa beregenerasi. Di dalam lautan reinkarnasi, kuali itu belum benar-benar terbentuk. Myriad Source Qi masih kabur, berputar-putar di sekitar potongan tembaga hijau. Boom! Ye Fan menggunakan seluruh kekuatannya dan akhirnya membuat Myriad Source Qi bergetar. Aura penciptaan beredar, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dong!
Seperti yang diharapkan, pagoda perak di langit berguncang, seakan-akan jatuh ke dalam rawa. Pagoda itu berhenti sejenak dan membeku di sana. Ji Ziyue meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Dia mengaktifkan harta rahasianya dan menyerang seperti seberkas cahaya. Dia benar-benar membebaskan diri dari pengekangan pria berpakaian rami dan belenggu pagoda perak. Senjata 5 orang lainnya juga berhenti. Mereka tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu dan hanya bisa membiarkan mereka keluar. Kejar, jangan biarkan mereka pergi. Mereka memiliki harta karun yang diimpikan oleh para kultivator. Pria berpakaian rami itu tidak hanya memiliki kultivasi yang menakutkan, tetapi dia juga sangat berpengetahuan. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah sumber ki Myriad yang mempengaruhi pagoda perak. Terlebih lagi, jumlahnya sangat banyak. Kalau tidak, hal itu tidak akan dapat menyebabkan hasil yang begitu menakutkan dan menyebabkan pagoda peraknya kehilangan kendali untuk sementara waktu. Tentu saja, dia tidak akan berpikir bahwa itu adalah sumber dari Myriad Soski. Jika dia tahu, dia pasti akan menjadi gila. Meski begitu, dia sangat terkejut. Myriad Soski adalah harta karun yang legendaris dan 2 orang di depan benar-benar memiliki jumlah yang besar. Setelah keluar dari kepungan, Ye Fan menggunakan gerakan kakinya dan bergerak jauh seperti pelangi. Begitu Ye Fan diberi kesempatan, dia tidak akan bisa menjebaknya lagi. Teknik rahasia tertinggi yang diwariskan oleh Crazy, oleh mewakili puncak kecepatan. Dengan beberapa kilatan cahaya, gunung dan sungai bergerak mundur secara terus-menerus. Setelah melarikan diri selama 2 jam, mereka akhirnya berhenti dan beristirahat sejenak. Siapa yang ingin membunuhmu? Pria berpakaian rami dengan pagoda perak itu jelas memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyempurnakan senjata dengan Xuan Huang? Bagaimana aku tahu? Semua orang curiga sekarang. Bahkan tanah suci Yao Guang mungkin akan bergerak. Aku tidak bisa mempercayai sekte manapun sekarang. Ji Ziyue bergumam pelan. Matanya menerawang sambil berpikir. Ye Fan berkata dengan sungguh-sungguh, pria berpakaian rami itu tidak mudah untuk dihadapi. Sulit untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Saya menduga mereka memiliki teknik pelacakan. Yang paling saya khawatirkan adalah pria berpakaian rami itu. Dia seperti manusia kayu yang dingin. Saya menduga bahwa dia adalah boneka dan seseorang meninggalkan bekas padanya. Ji Ziyue mengerutkan kening dan berkata, sedangkan untuk pagoda perak itu, hanya ada sedikit Xuan Huang. Itu mungkin dibuat sementara oleh seseorang. Bukankah itu berarti ada orang yang luar biasa yang memimpinnya? Itu adalah skenario terburuk. Jika itu yang terjadi, ketika orang itu benar-benar muncul, kita tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Anak nakal, apa kamu berpikir untuk meninggalkanku dan melarikan diri sendiri? Aku akan mengirimmu ke tempat yang aman dan kemudian pergi. Pergilah ke keluarga saya. Tidak ada yang akan mempersulitmu. Aku bahkan telah memberikan teknik kekosongan besar kepadamu. Jika kamu menyelinap pergi, kamu akan tahu konsekuensinya. Dia menggertakkan gigi taringnya yang mengkilap. Setelah beristirahat untuk waktu yang lama dan memulihkan energinya, Ye Fan berdiri dan berkata, bukankah keluarga Ji kalian adalah salah satu kekuatan terkuat di padang gurun timur? Mengapa tokoh-tokoh legendaris itu belum menemukanmu? Wilayah selatan tidak terbatas. Ada puluhan negara di daerah ini saja. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ji kita, tidak mungkin untuk mencari setiap jengkal tanah di setiap negara. Selain itu, tidak ada yang tahu kemana aku melarikan diri. Dalam 2 hari berikutnya, Ye Fan membawa Ji Ziyue yang belum pulih dari lukanya untuk bergerak secara diam-diam. Mereka melewati beberapa negara, bersembunyi dan bergerak secara tidak langsung. Ada beberapa kali ketika orang-orang mengejar mereka dan mereka nyaris lolos dari kematian. Jelas, ada kekuatan yang kuat dalam kegelapan yang ingin membunuh Ji Ziyue. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim begitu banyak orang untuk mengejar mereka. Mereka terus-menerus diserang di sepanjang jalan, tetapi orang-orang itu selalu bisa menemukan mereka. Nak, pergilah sendiri. Jangan khawatirkan aku. Melihat Ye Fan juga terluka parah, Ji Ziyue mencoba membujuknya. Anda mengajari saya teknik kekosongan besar. Jika Anda pergi begitu saja seperti ini, saya tidak akan bisa tenang. Anda telah menyelamatkan hidup saya dengan mata air misterius itu. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Cepatlah pergi. Ji Ziyue mendesak. Saya menduga bahwa seseorang dari keluarga berkolusi dengan pihak luar. Jika tidak, Su Tua pasti sudah menemukanku. Di hari ketiga, Ye Fan telah menempuh jarak ribuan mil dengan Ji Ziyue. Meskipun fisik Ye Fan sangat kuat, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka dikejar lagi. Ada kekuatan yang kuat yang memimpin mereka.
Orang-orang yang mengejar kita memiliki tingkat kultivasi rata-rata. Mereka tidak akan merasa sayang jika dibungkam setelah itu, Ji Ziyue berspekulasi. Itu terlalu jahat. Itu bukan apa-apa. Ji Ziyue mengerutkan bibirnya dan tidak banyak bicara. Pada siang hari di hari ketiga, Ye Fan dan Ji Ziyue dikejar lagi. Mereka menggunakan teknik kekosongan besar, gerakan kaki gila, dan harta karun rahasia yang ada pada mereka untuk melarikan diri dengan susah payah. Teknik kekosongan yang hebat. Di kejauhan, sesosok tubuh berkelebat dan seseorang berseru. Siapa pemuda yang bersama Nona Ziyue? Bagaimana dia bisa tahu teknik kekosongan besar? Bahkan kita tidak bisa mempelajari teknik rahasia tertinggi ini. Jangan bicarakan hal itu. Cepat dan selamatkan Nona Ziyue. Anak-anak muda ini bergegas menghampiri dan melindungi Ji Ziyue yang pucat di tengah. Salam, Nona Ziyue. Orang-orang ini membungkuk bersama. Ji Ziyue akhirnya tersenyum. Dia tahu bahwa dia aman dan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Siapakah Anda? Mengapa Anda tahu teknik kekosongan besar? Di samping, beberapa anak muda menatap Ye Fan dengan ekspresi tidak bersahabat. Ini adalah warisan rahasia tertinggi keluarga Ji. Bahkan murid elit seperti mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Mata indah Ji Ziyue berbalik dan dia menunjukkan ekspresi tidak senang, jangan kasar. Dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengantar saya kembali. Jika bukan karena dia, saya pasti sudah mati di luar. Dia, orang-orang ini tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Apa kamu tidak melihat darahnya menodai pakaiannya? Cepat ambilkan obatnya. Mata Ji Ziyue bersinar. Pada saat ini, Ye Fan memang terluka parah. Dia mengawal Ji Ziyue sejauh ribuan mil dan terus-menerus dikejar. Tubuhnya berlumuran darah dan separuh tubuhnya berwarna merah. Aku baik-baik saja. Tidak perlu mengambil obat. Aku sudah mengantarmu ke sini. Selamat tinggal. Ye Fan berbalik untuk pergi. Jangan pergi. Ji Ziyue menghentikannya. Di samping, para pemuda segera melangkah maju dan menghalangi jalan Ye Fan. Ji Ziyue menunjukkan ekspresi kemarahan, apa yang kamu lakukan? Dia melirik orang-orang itu dan melangkah maju. Dia berkata dengan lembut kepada Ye Fan, kamu terluka parah. Berbahaya untuk pergi seperti ini. Orang-orang itu ada di dekat sini. Ikuti aku. Ye Fan berada dalam dilema. Dia pasti tidak bisa pergi ke keluarga Ji tetapi memang berbahaya untuk pergi sendirian. Dia hanya bisa menganggukkan kepala dan menyembuhkan lukanya sebelum pergi. Nona Ziyue, leluhur tua Ji Hui ada di depan. Seorang pria muda melaporkan. Oke, aku akan menemuinya. Ji Ziyue dan Ye Fan berjalan berdampingan. Hanya 10 mil jauhnya, ada sebuah kota kecil. Seorang ahli yang sangat kuat dari keluarga Ji Hui, bertanggung jawab. Dia membawa banyak orang ke tempat ini dan memesan seluruh penginapan. Bagus, bagus, bagus. Senang kamu sudah kembali. Dengan mengatakan itu, dia menarik Ji Ziyue dan berjalan ke penginapan, mengabaikan Ye Fan. Kakek, dia menyelamatkanku. Ji Ziyue tersenyum manis dan memberi isyarat kepada Ye Fan untuk melangkah maju. Salam, senior. Ye Fan membungkuk. Ji Hui mengangguk dan menyingkirkan senyum ramahnya, terima kasih telah mengantar Ziyue kembali. Aku tidak akan membiarkanmu berdarah tanpa hasil. Aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Ye Fan merasa bahwa meskipun wanita tua ini tampak berterima kasih kepadanya, namun itu agak seperti bisnis. Tidak ada ungkapan terima kasih yang bisa dibicarakan. Tiba-tiba dia berpikir bahwa kemungkinan besar murid-murid muda itu yang melaporkan dia menggunakan teknik kekosongan besar. Kakek, jangan menarik wajah panjang. Dia melakukan perjalanan puluhan ribu mil untuk mengantar saya kembali. Lihat, dia berlumuran darah dan terluka parah. Ji Ziyue sangat tajam dan secara alami melihat melalui kata-kata Ji Hui yang asal-asalan. Ini tidak mudah. Pahlawan muda ini, silakan masuk. Senyum muncul di wajah Ji Hui saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Ji Ziyue mengirim transmisi suara ke Ye Fan, jangan pedulikan. Ini memang masalah serius bagiku untuk menanamkan teknik kekosongan besar kepadamu. Saya yakin dia akan mengerti setelah saya menjelaskannya kepadanya. Ye Fan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Ji Ziyue secara pribadi maju dan memegang tangan Ye Fan, menuntunnya masuk ke dalam penginapan. Pada saat itu, Ye Fan merasakan ekspresi Ji Hui menjadi gelap. Setelah itu, dia mendengar transmisi suara, anak muda, jangan terlalu dekat dengan Ziyue. Kamu harus mengerti bahwa putri dari keluarga Ji itu seperti bulan dewa yang menggantung tinggi di langit. Aku akan memberikan kompensasi kepadamu karena telah menyelamatkannya dan memberimu hadiah yang besar. Selebihnya, Anda tahu apa yang harus dilakukan.
Chapter 154 Kebaikan dan Permusuhan. Jangan khawatir. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Ye Fan mentransmisikan suaranya dan hanya mengatakan itu. Lebih baik jika tidak ada apa-apa. Ji Hui tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan masuk terlebih dahulu. Setelah mereka duduk di dalam ruangan, Ji Hui sangat memperhatikan pertemuan Ji Ziyue. Dia bertanya tentang setiap detail dengan serius. Raja Merak terlalu sombong. Dia ingin membunuh Hao Iwei dan bahkan menculikmu. Sungguh. Rambut putih Ji Hui berkibar saat dia berkata, kepala klan dan guru suci cahaya yang bergoyang telah keluar dari kultivasi pintu tertutup untuk menghadapinya. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini, kita akan membuatnya membayar harga yang sangat mahal. Raja Merak telah menyinggung tanah suci cahaya berombak 800 tahun yang lalu. Sekarang, dia bergerak melawan klan Ji. Kedua faksi kuno ini benar-benar marah. Jarang sekali para guru suci bekerja sama. Setelah itu, Ji Ziyue pergi untuk mandi. Dia telah melarikan diri untuk hidupnya, dan pakaiannya compang camping. Dia dalam keadaan menyesal dan perlu merapikan diri. Pahlawan muda ini, apa yang kamu inginkan? Klan Jiku bisa membayarmu. Ji Hui berbalik untuk melihat Ye Fan. Dia memiliki ekspresi yang tenang dan tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada yang disebut kehangatan atau rasa terima kasih. Ini hanya untuk memberitahunya bahwa klan Ji terlalu tinggi untuk dia jangkau. Bahkan jika dia berhutang budi pada mereka, dia bisa menggunakan cara lain untuk membayarnya. Ye Fan mengharapkan ini. Dia tidak pernah berpikir untuk memasuki klan Ji. Begitu dia pulih dari luka-lukanya, dia akan segera pergi. Klan Ji tidak pernah berhutang apapun kepada siapapun. Tidak peduli apapun bentuk bantuannya, kami memiliki kemampuan untuk membayarnya. Ji Hui takut Ye Fan tidak tahu apa yang dia maksudkan. Dia melanjutkan, apa yang kamu inginkan? Di dunia ini, selain matahari dan bulan, tidak ada yang tidak bisa diambil oleh klan Ji. Kami akan membalas budi sepenuhnya. Mengingat kembali peringatannya belum lama ini, maksudnya sangat jelas. Dia ingin Ye Fan memahami perbedaan di antara mereka dan pergi sesegera mungkin setelah mendapatkan item tersebut. Ye Fan merasa agak jijik. Dia telah melakukan perjalanan ribuan kilometer dan terluka parah. Dia telah mengantar Ji Ziyue kembali, namun pihak lain memiliki sikap seperti itu. Dia segera berkata dengan tidak ramah, sebenarnya, saya selalu ingin melihat menara sunyi kuno yang legendaris. Bukankah Anda mengatakan bahwa selain matahari dan bulan, Anda bisa mengambil apa saja? Kalau begitu, keluarkan menara sunyi kuno dan biarkan aku melihatnya, pikir Ye Fan dalam hati. Ekspresi Ji Hui membeku. Kemudian, ia menampakkan senyum tipis, katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Wajah Ji Hui menunduk, dan dia berkata, anak muda, jangan buang-buang waktu. Kami akan membalas kebaikan dengan kebaikan, dan kami tidak akan berhutang budi. Pada titik ini, wanita tua itu tidak menyembunyikan apapun. Dia sedikit banyak merasa bangga. Dia benar-benar tidak bisa mentolerir mutiara dari keluarga Ji terlalu dekat dengan pemuda ini. Sebaiknya kamu tentukan pilihanmu sesegera mungkin, lalu aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu pergi. Ji Hui sepertinya sudah kehilangan kesabaran. Ye Fan mengangguk dan berkata, baiklah. Ji Hui langsung mengatakan, aku akan memberimu senjata spiritual dari makam Kaisar Iblis. Saya rasa itu sudah cukup untuk membalas kebaikanmu. Kesombongan Ji Hui membuatnya tampak seperti Ye Fan telah mendapatkan keuntungan besar dengan memberikan senjata spiritual tersebut. Ye Fan merasa semakin jijik. Dia pernah mendapatkan 3 senjata spiritual. Meskipun Taois tak berperasaan itu merampasnya, dia masih mendapatkannya. Karena senior bersikeras memberiku sesuatu, maka berikan aku 80-100 batu asal atau beberapa gerobak herbal roh. Karena pihak lain sangat dingin, tidak perlu bagi Ye Fan untuk berdiri di atas upacara. Berbicara tentang bantuan sekarang akan menjadi, buang-buang uang. Dia harus menghadapi hati nuraninya sendiri dan mengecewakan, niat baik, orang lain. Anda benar-benar berani meminta harga selangit seperti itu. Ekspresi Ji Hui membeku. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, karena kamu tidak menginginkan senjata spiritual, maka aku akan memberimu batu asal. Hanya 1 batu asal. Ye Fan mengutuk dalam hatinya. Dia terlalu pelit. Jiren, bawa dia untuk mengambil batu asal, perintah Ji Hui. Seorang pramugara tua berusia 60-an menjawab dengan hormat. Dia memberi isyarat kepada Ye Fan dan memimpin jalan keluar. Mereka tiba di sebuah halaman di mana terdapat kereta giok yang berkilauan. Panjangnya tidak lebih dari 5-6 meter, tetapi memberikan kesan luas.
Ye Fan mengikuti pelayan tua bernama Jiren dan menaiki kereta. Saat dia masuk, dia sedikit terkejut. Interiornya sangat luas dan sama sekali tidak terlihat seperti kereta. Sebaliknya, itu lebih mirip tempat tinggal gua raksasa. Interiornya hangat dan lembab, dipenuhi dengan warna-warna cemerlang, memberikan perasaan seperti dalam mimpi. Ini adalah sebuah gua yang diukir dari batu giok dan disempurnakan menjadi sebuah kereta. Sungguh sangat ajaib. Ye Fan mengerti sekarang. Ji Hui meminta pelayan tua untuk membawanya ke sini untuk memperingatkan dia bahwa perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi dan bahwa dia tidak boleh memikirkannya. Jiren membawa Ye Fan ke sebuah gudang. Di dalamnya, ada banyak senjata berwarna-warni. Beberapa dipenuhi dengan niat membunuh, beberapa menyilaukan, dan beberapa sederhana dan tua. Saat ini adalah satu-satunya batu asal, tapi itu sudah cukup untuk membalas kebaikanmu. Suara Jiren tenang dan tanpa emosi. Dia mengeluarkan sebuah kotak batu giok dan menyerahkannya kepada Ye Fan. Bagaimana ini membalas kebaikan? Ini jelas merupakan sebuah transaksi. Bahkan seorang pramugara pun bertindak seperti ini. Ye Fan tidak senang, tapi dia tidak menginginkannya sekarang. Jika tidak, dia mungkin akan menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Saat dia membuka kotak batu giok itu, gelombang energi kehidupan murni mengalir keluar. Sebuah batu asal seukuran kepalan tangan bersinar terang dan memancarkan cahaya warna-warni. Ada kabut warna-warni yang mengalir di dalamnya. Batu asal yang begitu besar memang sangat berharga. Batu ini juga sangat murni tanpa kotoran. Batu ini pasti terbentuk sebelum era purba dan mengandung sejumlah besar energi kehidupan. Bahkan mata pramugara tua yang dingin ini berkilat dengan cahaya aneh pada saat ini, seolah-olah dia agak terharu. Ketika Xiao Chen kembali ke aula, Ji Ziyue sudah mandi dan mengobrol dengan Ji Hui. Ji Hui mengangguk pada Ye Fan dan tidak mengatakan apa-apa. Tepat pada saat itu, seseorang melaporkan bahwa Hua Yunfei dari Sekte Agung Xuan meminta untuk bertemu. Itu anak ini. Cepat, ajak dia masuk. Ji Hui menampakkan sebuah senyuman. Setelah beberapa saat, Hua Yunfei, yang mengenakan pakaian biru, berjalan ke aula seperti awan yang mengalir. Dia mengeluarkan perasaan mulia dan dunia lain saat dia membungkuk kepada Ji Hui. Anak yang baik, cepatlah bangun. Tidak perlu melakukan ini. Ji Hui maju sambil tersenyum dan secara pribadi menariknya berdiri. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya, wanita tua ini tidak berekspresi padanya, tapi setelah melihat Hua Yunfei, dia sangat hangat. Perbedaan antara sebelum dan sesudahnya sangat besar. Ji Ziyue juga menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, "Bibi, kamu kenal dia?" Ji Hui tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin saya tidak mengenalnya? Nama keluarga ibu saya adalah Hua. Dia berasal dari Sekte Grand Xuan. Ngomong-ngomong, Yunfei bukan orang luar. Anda harus memanggilnya sepupu." Periblis dengan sepupu. Ji Ziyue bergumam pelan. Sulit bagi orang lain untuk mendengarnya dengan jelas. Saya adalah orang yang mengatur pertandingan antara kakakmu Hao Iwe dan Yunfei 2 tahun lalu. Ji Ziyue bergumam pelan lagi. Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ji Hui memelototinya dan kemudian menatap Hua Yunfei dan berkata, "Yunfei, mengapa kamu di sini?" Raja Merak bergerak dan mengguncang wilayah selatan. Nasib saudara Hao Iwe tidak diketahui. Keberadaan Nona Ziyue juga tidak diketahui. Saya ingin melakukan bagian saya. Setelah membawa orang ke wilayah ini, saya mendengar bahwa senior ada di sini, jadi saya datang untuk memberi penghormatan. Hua Yunfei menjawab dengan sangat tenang dan berkata, "Selamat karena telah lolos dari bahaya, Nona Ziyue. Sayangnya, saya masih belum tahu siapa pelakunya." Ji Ziyue bergumam dalam hati. Anak yang baik, niat ini sangat berharga. Ji Hui penuh dengan senyuman. Dia menarik tangan Hua Yunfei dan berkata, "Kamu juga bisa memanggilku nenek-nenek seperti Ziyue. Jangan menjadi orang asing. Pasti sulit bagimu. Anda datang puluhan ribu mil untuk menyelamatkan saya. Hal ini benar-benar langka. Nenek bibi." Ji Ziyue sedikit tidak puas. Ye Fan telah menempuh jarak puluhan ribu mil untuk mengawalnya kembali. Dia terluka parah tetapi dia diabaikan. Dan Hua Yunfei hanya bergegas ke sini dan tidak bergerak. Namun Ji Hui begitu ramah. Dia tidak tahan lagi. "Jangan khawatir. Keluarga Ji kami tidak berhutang budi pada orang lain. Saya sudah memberinya kompensasi yang cukup." Ji Hui berbalik dan menjawab dengan ekspresi tenang. "Adik laki-laki Ye." Hua Yunfei menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, "Mengapa kamu di sini juga?" "Saya sedang dalam perjalanan jauh dan kebetulan melewati tempat ini." Ye Fan menjawab. Hua Yunfei diam-diam mentransmisikan suaranya dan berkata,
adik laki-laki Ye, kamu pergi diam-diam. Apakah kamu mencoba meninggalkan Taixuan? Tidak ada hal seperti itu. Konstitusi Anda sangat istimewa. Jika Anda tinggal di Taixuan, Anda pasti akan bersinar di masa depan. Saya yakin Patriark akan melakukan yang terbaik untuk mengasuhmu. Hua Yunfei sepertinya berusaha mempertahankannya. Saya hanya pergi untuk berlatih. Siapa tahu, saya mungkin akan kembali ke puncak saya suatu hari nanti. Ye Fan tidak menyangka akan bertemu dengan murid Taixuan yang paling luar biasa di sini. Hua Yunfei mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jiren, perlakukan pahlawan muda ini dengan baik. Jangan abaikan dia. Ji Hui menginstruksikan pramugara di sampingnya. Kemudian, dia menarik Ji Ziyue dan Hua Yunfei dengan wajah penuh senyuman. Ayo pergi ke halaman belakang. Ada yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Sialan kau. Ye Fan hanya memiliki 4 kata ini di dalam hatinya. Adik Ye, silakan lewat sini. Pelayan tua itu, Jiren, tidak memiliki ekspresi. Dia memberikan isyarat penyambutan dan berkata, saya telah menyiapkan kamar untuk Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya. Saya tidak butuh apa-apa. Setelah Ye Fan memasuki ruangan, dia mengeluarkan botol giok suci dan meminum beberapa teguk mata air. Kemudian, dia mulai mengaktifkan teknik suannya. Tubuhnya istimewa dan daya hidupnya kuat. Tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Bahkan jika dia tidak bisa pulih sepenuhnya besok, dia bisa melanjutkan perjalanannya sendirian. Para ahli keluarga Ji bergegas datang dari berbagai penjuru dan berkumpul bersama. Ji Hui benar-benar merasa tenang. Waktu berlalu dengan cepat. Di hari kedua, Ye Fan merasa segar. Seperti yang diharapkan, dia sudah hampir pulih dan akan segera pulang. Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Ji hendak meninggalkan tempat ini dan kembali. Kali ini, Ji Ziyue tidak menghentikannya dan mengirimnya secara pribadi. Dia mengiriminya transmisi suara, masalah ini terlalu besar. Bahkan kepala keluarga sudah diberitahu. Anda memiliki terlalu banyak rahasia pada Anda. Jika kamu kembali ke keluarga Ji bersamaku, dia kemungkinan besar akan melihatmu. Anda telah menyelamatkan hidup saya, jadi saya tidak bisa membiarkan Anda menderita. Setelah memikirkannya, aku hanya bisa membiarkanmu pergi. Saat dia mengatakan ini, Ji Ziyue diam-diam memberikan liontin giok kepada Ye Fan dan berkata, ini adalah giok cenayang. Ini bisa menghapus bekas yang ditinggalkan orang lain di tubuhmu. Anak kecil, kamu harus berhati-hati. Oke, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Ye Fan melambaikan tangannya dan bergegas ke kejauhan. Mari kita pergi. Jangan melihat lagi. Dia sudah menghilang. Ji Hui berjalan ke depan dan menarik tangan Ji Ziyue, mendesaknya untuk naik ke kereta. Kecepatan Ye Fan sangat cepat. Dia menghilang dalam sekejap seperti kilatan cahaya. Dia sudah siap dan tidak berhenti. Dia menggunakan gerakan kaki crazy, oleh secara ekstrim. Baru setelah 2 hari dia merasa tenang. Tidak ada yang mengikutinya. Namun, pada hari kelima, masalah akhirnya menemukannya. Dia merasakan niat membunuh yang kuat. Sebuah suara tua terdengar di telinganya, anak muda, kamu mengambil satu hal lagi. Tinggalkan di sini. Di depannya, seorang pria tua yang tidak asing lagi berdiri di sana, menghalangi jalannya. Itu adalah kepala pelayan lama Ji Hui, Jiren. Apa maksudmu? Aku telah menyelamatkan mutiara keluarga Ji dan kau malah datang untuk membunuhku. Apakah ini caramu membalas jasa dermawanmu? Ekspresi Ye Fan dingin. Teknik kekosongan agung adalah rahasia tertinggi, salah satu teknik esensi dari kitab suci kuno kekosongan. Tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Nona Ziyue masih muda dan tidak mengerti. Dia memberikannya padamu. Aku hanya bisa mengambilnya kembali. Niat membunuh Jiren sedingin es. Bahkan jika Al-Qaid Sein mendapatkannya, kami akan menemukan cara untuk mengambilnya kembali. Tidak terkecuali kamu. Anda benar-benar menggigit tangan yang memberi Anda makan. Terimalah takdirmu. Jiren berjalan ke depan. N. Chapter 155 mengalahkan Anda ke dalam neraka tingkat 18. Jiren terlihat tua, tapi ketika dia bergerak, dia seperti kilatan petir, cepat dan ganas, langsung menerkam. Ye Fan menggunakan teknik gerakan misterius dan berbalik untuk berlari. Pelayan tua ini jelas bukan orang yang bisa dilawannya. Jiren sangat menakutkan. Dengan satu langkah, dia melayang ke langit dan menginjak ke bawah, menyebabkan langit bergetar. Sosoknya bungkuk, tetapi pada saat ini, dia sangat kuat. Kakinya membesar hingga beberapa meter dan menginjak dengan kuat. Bang! Ye Fan terkejut dan dengan cepat menghindar ke samping. Kakinya menginjak tanah, mengeluarkan suara keras.
Retakan besar menyebar ke segala arah, benar-benar menghancurkan tanah. Anda tidak bisa pergi. Kepala pelayan tua, Jiren, mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke bawah. Telapak tangannya, yang sebesar batu giling, terbanting ke bawah dengan suara gemuruh. Kamu sudah mendarah daging. Ye Fan mengatupkan giginya dan mengubah arah, bergegas keluar. Boom! Telapak tangan itu menghantam kekosongan, menyebabkan udara bergejolak hebat seperti badai petir. Ye Fan hampir terlempar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pelayan tua ini. Telapak tangannya menamparkan udara kosong, tetapi masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Aku akan mengurus pemakamanmu. Dasar orang tua, rambutmu sudah mau rontok. Anda harus mengatur pemakaman Anda. Ye Fan bergegas ke kejauhan. Kecepatannya tidak bisa dikatakan lambat, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari area ini. Ada kekuatan misterius yang beredar, menyebabkan tanah berkilauan dengan cahaya, menghalangi teknik gerakannya. Meskipun dia bergegas ke langit, dia masih dibatasi oleh tempat ini. Bagian dunia ini seperti sangkar, disegel oleh seseorang. Dia tidak bisa terburu-buru keluar sama sekali. Anda tidak bisa pergi. Ekspresi pelayan tua Jiren dingin. Tubuhnya membungkuk dan dia berkata, saya akan memberikan kematian yang cepat. Setiap tahun, saya akan membakar kertas dupa dan menaburkan arak untukmu. Ia menggunakan jarinya sebagai pisau dan menebas ke bawah. Api menyembur keluar seperti pedang api ilahi, bersinar cemerlang dan menyelimuti langit. Api ilahi itu menari-nari, menghanguskan dengan tiada taraf. Ye Fan bergegas keluar dalam sepersekian detik, menghindari pedang api yang menebas ke bawah. Suhu yang terik, segera menyebabkan area di belakangnya terbakar. Dalam sekejap mata, tanahnya hangus. Semua tanaman berubah menjadi abu. Tanah merah hangus dan berubah menjadi porselen yang berkilauan. Menggigit tangan yang memberi Anda makan. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mempelajari keterampilan rahasia yang tercatat dalam kitab suci Void. Bahkan keturunan langsung dari klan Ji tidak punya kesempatan untuk mempelajarinya, apalagi orang luar yang tidak penting sepertimu. Jiren mengulurkan tangannya. Kelima jarinya seperti kait surgawi, memancarkan cahaya ungu kebiruan. Guntur bergemuruh saat dia mencengkeram kepala Ye Fan. Kaca. Beberapa kilatan petir ungu melingkari jari-jarinya seperti naga dan ular, menyebabkan kekosongan terdistorsi dan tiba dalam sekejap mata. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Dia segera menggunakan teknik kekosongan besar dan berubah menjadi gumpalan asap hitam, menyerang di ruang ini. Kaca. Petir ungu itu memang luar biasa. Sambaran pertama menciptakan lubang besar di tanah. Lubang itu begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Kamu benar-benar telah menguasai teknik kekosongan besar. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Mata Jiren dipenuhi dengan kedinginan. Beberapa petir melesat keluar dari tangannya pada saat yang bersamaan. Dang! Sebuah suara yang memekakkan telinga terdengar. Sebuah papan perunggu muncul di tangan Ye Fan. Papan itu bergetar hebat dan menyerap semua petir. Itu adalah papan perunggu kuil petir besar. Papan ini setengahnya rusak dan tidak bisa mengerahkan tenaga. Namun, setelah melakukan banyak penelitian, Ye Fan menemukan bahwa papan ini dapat menyerap petir dan gelombang suara. Ini tidak akan berhasil. Ye Fan menyimpan papan perunggu itu. Dia merasa bahwa dia terlalu pasif. Baginya, kultivasi Jiren tidak terduga dan dia tidak bisa melawannya secara langsung. Pelayan tua Jiren menekan dan berkata dengan acuh tak acuh, anak muda, mengapa kamu harus melakukan ini? Berjuang tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuatmu sakit. Saya ingin memberi Anda kematian yang cepat. Jangan membuat kesalahan. Meskipun dia berbicara dengan tenang, langkahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan awan iblis. Itu seperti tsunami di langit, bergemuruh dan bergegas menuju Ye Fan. Ye Fan terkejut. Benda tua ini terlalu kuat. Nafasnya seperti guntur, besar dan kuat seperti lautan. Dia melesat ke langit dan berkata, apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda menyegel ruang ini? Saya memiliki harta karun yang besar, jaring surga yang meliputi seluruh dunia. Jaring ini mencakup seluruh dunia. Kamu tidak bisa merusaknya. Ekspresi Jiren acuh tak acuh. Bagaimana Anda menemukan saya? Ye Fan bertanya lagi. Nona Ziyue diam-diam memberikan liontin giok itu padamu. Kami sudah mengetahuinya. Anda pikir Anda bisa menyingkirkan kami hanya dengan menghapus tanda itu. Saya mengikuti Anda sejak awal. Bagus, bagus, bagus. Akhirnya aku tahu temperamenmu. Ji Hui, kau perempuan tua terkutuk. Jiren, kau budak anjing. Jiren menyerang seperti hantu dan berkata dengan dingin, sudah waktunya.
Kamu harus segera pergi. Boom! Langit bergetar saat sebuah tangan hitam muncul. Awan gelap bergulung di sekitarnya, memancarkan aura yang mendebarkan. Itu adalah telapak tangan kosong klan Ji. Qiren adalah nama seorang pelayan. Dia hanya seorang budak tua, namun dia tahu teknik rahasia ini. Jelas sekali bahwa statusnya tidak biasa. Void Palm sangat kejam dan kuat. Warnanya hitam seperti tinta dan menghapuskan sinar matahari. Dengan keras menghantam ke arah Ye Fan. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang tercatat dalam kitab suci kuno Void. Itu sangat menakutkan. Tangan hitam itu menutupi langit dan benar-benar menjebaknya di bawah. Di kehidupan Anda selanjutnya, bergabunglah dengan keluarga yang normal. Jangan terlibat dalam masalah seperti ini. Suara pelayan tua Jiren tidak keras. Itu tanpa emosi dan dingin saat bergema di langit. Ye Fan mengeluarkan cermin 8 trigram perunggu ungu. Cermin ini memancarkan seberkas cahaya yang menyinari telapak tangan di langit. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan payung pengumpul surga. Namun, cahaya 8 trigram cermin perunggu ungu tidak dapat menghentikan Void Palm. Bang! Telapak tangan hitam menutupi langit dan menghantam payung pengumpul surga dengan keras. Dengan sebuah retakan muncul di permukaan payung. Tubuh Ye Fan terlempar. Qiren tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sekali lagi memanggil Void Palm dan menghantamkannya ke Ye Fan. Telapak tangan itu seperti awan gelap, memancarkan getaran yang menakutkan. Telapak tangan itu menekan ke bawah seperti gunung. Bang! Payung pengumpul surga sangat kuat, tapi tidak bisa menghentikan telapak tangan kosong. Setelah satu tamparan keras lagi, payung itu hancur berkeping-keping. Payung pengumpul surga rusak. Ye Fan memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar mundur puluhan meter. Dia menghela nafas dalam hatinya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan harta karun seperti payung pengumpul surga pun rusak. Bagaimana dia bisa bertarung? Bas! Retak! Retak! Telapak tangan itu tidak benar-benar terbanting ke bawah, tetapi tanah di bawah kaki Ye Fan tidak dapat menahan tekanan dan dengan cepat retak. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tekanan itu. Ye Fan mengeluarkan cermin 8 trigram perunggu ungu dan dengan cepat memperbesarnya. Cermin itu seperti perisai besar di atas kepalanya. Klang! Suara logam yang menusuk telinga begitu tajam, sehingga membuat tubuh orang bergetar. Seolah-olah ada dewa yang sedang menempa besi dan logam membelah langit. Cermin 8 trigram perunggu ungu juga retak. Cermin itu tidak bisa diselamatkan. Hati Ye Fan sakit. Ini adalah senjata tetua keluarga Jiang. Itu bisa dianggap sebagai harta karun. Meskipun telah rusak di tanah terlarang zaman kuno yang sunyi, itu masih merupakan harta karun yang kuat. Namun, itu tidak bisa menghentikan Void Palm. Klang! Suara lain yang menusuk telinga terdengar, dan cermin 8 trigram berwarna ungu tembaga retak. Kemudian, dengan suara keras, benda itu meledak di angkasa. Ye Fan hampir terbentur ke tanah. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia melihat ke langit dan berkata, dasar tua bangka. 2 harta karun telah dihancurkan. Bahkan jika dia mengeluarkan botol giok murni yang tersisa, hasilnya akan tetap sama. Qiren mengulurkan tangannya dan mengirim Ye Fan terbang. Meskipun itu bukan Void Palm, itu masih sangat kuat. Jika Ye Fan tidak memiliki tubuh yang berharga, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Meski begitu, dia masih terlempar hingga puluhan meter. Bang! Telapak tangan besar itu mengulurkan tangan lagi dan menamparkan ke arah Ye Fan. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu dan tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Dia berjuang untuk berdiri setelah sekian lama. Qiren membungkuk dan menunduk tanpa ekspresi. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, dibandingkan dengan keluarga Ji, kamu terlalu tidak penting. Apa gunanya berjuang dengan sia-sia? Menyerang Anda tidak ada bedanya dengan membunuh ayam atau anjing. Dasar tua bangka, kamu hanya seekor anjing yang dipelihara orang lain. Jangan bersikap sok tinggi dan sok perkasa. Bahkan jika perempuan tua terkutuk Ji Hui datang, dia tidak layak. Qiren tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, seperti setitik debu, selemah semut. Awalnya, kamu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Ji. Sayangnya, nasibmu tidak cukup baik. Mantra kekosongan besar bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang-orang sepertimu. Dasar budak tua. Tepat pada saat itu, manajer tua Jiren turun dari langit dan mendekatinya. Dia berkata, sebelum aku membunuhmu, aku perlu memahami sesuatu. Saya perlu mengekstrak jiwamu. Mengandalkan kekuatan pertarungan sejatinya, Ye Fan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Kesenjangan di antara mereka seperti kesenjangan antara langit dan bumi.
Ditambah lagi, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat orang tua ini. Ye Fan sedang menunggu kesempatan untuk menggunakan kartu truf terakhirnya. Setelah Jiren mendekat, dia merasa sudah waktunya untuk bergerak. Pada saat itu, sebuah danau kecil berwarna keemasan tiba-tiba muncul di antara alis Ye Fan. Seolah-olah matahari keemasan terpaku di sana. Danau kecil itu bergetar. Keagungan ilahi bersinar dengan gemilang, dan seberkas cahaya yang menyilaukan melesat keluar, berubah menjadi pedang emas yang tajam. Seolah-olah pedang itu bisa membelah langit. Ini adalah serangan jiwa yang kuat. Setelah memakan buah emas, energi jiwa Ye Fan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu sangat kental sehingga bisa berubah menjadi bentuk fisik. Dia telah mempelajari serangan jiwa ini selama lebih dari 1 tahun. Secara bertahap, itu berevolusi menjadi serangan yang kuat yang mengkhususkan diri dalam menyerang pikiran lawan. Ah! Jiren menjerit. Dia memegangi kepalanya dan jatuh ke tanah. Serangan jiwa yang kuat itu efektif dalam satu serangan. Sebelumnya, manajer tua Jiren bersikap dingin dan tanpa emosi. Tapi sekarang, wajahnya berubah saat dia berteriak dan meronta kesakitan. Tulang-tulang Ye Fan bergetar. Kulitnya tembus cahaya dan kekuatan sucinya melonjak. Tinju emasnya menghantam ke depan. Bang! Pukulan ini langsung mengenai rahang bawah pramugara tua tersebut, dan dengan suara krek yang tajam, tulang rahangnya patah. Hai budak tua, bukankah kamu tinggi dan perkasa? Aku akan mengirimmu langsung ke neraka tingkat 18. Jiren ditinju di dagunya dan terlempar ke udara. Ye Fan mencondongkan tubuhnya ke samping dan mengayunkan kakinya seperti cambuk. Oh! Kaki kanan Ye Fan mendarat dengan keras di dada Jiren dan menghantamnya dari udara. Meskipun kultivasi Jiren tidak terduga, fisiknya tidak sebanding dengan fisik suci. Tulang rusuknya patah dan runtuh. Dasar budak tua, tidakkah kamu melihatku sebagai semut tadi? Ye Fan menendang lagi. Bahu Jiren hancur dan dia terlempar. Bang! Dia menginjak Jiren, menyebabkan dia jatuh dengan keras ke tanah. Apa yang hebat dari klan para leluhur? Cepat atau lambat, saya akan mengunjungi klan Ji. Saya akan menjelajahi tanah suci klan Ji yang menurut Anda tidak dapat dijangkau. Wanita tua terkutuk itu, harap hidup lebih lama. Bang! Ye Fan menendang Jiren, yang berguling-guling di tanah, ke udara.